Kamu tidak akan bisa pergi hari ini, jadi tetaplah di sini. Tetua keluarga Zhou melolong panjang. Auranya seperti pilar yang menjulang tinggi ke langit, mengguncang dunia. Dia memukul telapak tangan sebesar gunung, menghalangi jalan mundur Lu Ming. Telapak tangan itu mendarat di 9 naga. Lu Ming meledak dengan seluruh kekuatannya. 7 aliran energi naga, 5 jenis konsep, dan teknik surga penekan penjara juga dilepaskan secara ekstrim. Dengan 9 langkah berturut-turut, Lu Ming melancarkan serangan puncak. Ledakan, 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 telapak tangan raksasa tetua keluarga Zhou mulai bergetar. Wajah tetua keluarga Zhou sangat serius, dia menghela nafas, embrio roh yang sempurna sebenarnya sangat kuat. Ini sungguh menakutkan, karena kami sudah menyinggung orang ini, kami sama sekali tidak bisa membiarkan dia pergi. Kepala keluarga Zhou dan tetua lainnya juga terkejut. Tetua keluarga Zhou adalah eksistensi di alam dewa spiritual tingkat keempat, tetapi dia masih menghela nafas. Benar-benar mengejutkan. Ledakan, aura tetua keluarga Zhou menjadi lebih kuat dan kekuatan telapak tangannya meledak. Bang, bang, 9 naga itu terus meledak dan kemudian roboh. Sosok Lu Ming muncul kembali dan dia jatuh ke tanah, batuk darah. Tetua keluarga Zhou terlalu kuat. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, masih sulit baginya untuk melarikan diri. Bas, tetua keluarga Zhou muncul di depan Lu Ming dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Lu Ming tidak bisa menghentikannya sama sekali. Puff, puff. Aliran kekuatan jari meresap ke dalam tubuh Lu Ming dan inti esensial yang agung melonjak, menyegel semua inti esensial Lu Ming. Lu Ming tidak dapat memobilisasi inti penting apapun. Bas, sebuah pagoda kecil terbang keluar dari glabela kepala keluarga Zhou. Pagoda kecil itu mengembang dengan cepat dan melayang di atas kepala Lu Ming. Itu menyebarkan sinar cahaya yang memasuki tubuh Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming merasa bahwa dia tidak hanya tidak dapat mengedarkan inti esensialnya, tetapi bahkan rune niat pun tersegel. Dia bahkan tidak bisa menggunakan niatnya. Saya sudah menyegel bocah ini dengan pagoda penyegel esensi. Baik itu esensi sejati, garis keturunan, atau alam niat, dia tidak dapat menggunakannya. Dia tidak bisa melarikan diri. Kata sesepuh keluarga Zhou, salah satu tangannya ditutupi cahaya dan disegel di dalamnya. Kamu pencuri kecil, cepat lepaskan aku, kalau tidak aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman di masa depan. Keempat anggota badan Dandan ditarik ke dalam cangkang penyu, dan terdengar suara dari cangkang penyu. Binatang iblis kecil, kamu sedang mencari kematian. Tetua keluarga Zhou memarahi. Dia menggunakan energi aslinya dan meremasnya, ingin menghancurkannya. Namun di saat berikutnya, ekspresi tetua keluarga Zhou berubah. Ia menyadari bahwa Dandan tidak bergerak sama sekali. Hahaha, Pak Tua, kamu ingin membunuhku dengan kekuatanmu yang menyedihkan. Teruslah bermimpi. Biar ku beritahu padamu, biarkan aku pergi sekarang, dan biarkan anak itu pergi juga. Kalau tidak, saat aku menunjukkan kekuatanku, kamu akan mati. Dandan tertawa dan berteriak. Dandan telah meminum banyak ramuan roh baru-baru ini dan telah pulih dengan pesat. Wajah tetua keluarga Zhou memerah. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan kura-kura kecil, jadi dia berkata dengan dingin, aku akan memurnikanmu sebentar lagi. Kemudian, dia melihat ke arah pemimpin klan dari klan Zhou dan berkata, anak ini telah ditindas. Dia pasti punya rahasia besar. Aku serahkan sisanya padamu. Dengan itu, tetua keluarga Zhou melangkah ke udara dan pergi. Lu Shaoxing, kamu berada di tangan kami sekarang. Serahkan harta karun gua surga dan teknik budidayamu. Pemimpin klan dari klan Zhou memandang Lu Ming. Hehe, jika kamu ingin membunuh, bunuh saja. Tatapan Lu Ming sangat dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke kepala keluarga Zhou, Zhou Xin, dan tetua lainnya, menyebabkan mereka menggigil. Huff, ketua klan-klan Zhou mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan dan menyedot cincin penyimpanan di jari Lu Ming ke tangannya. Dia mengamati cincin penyimpanan dengan pikirannya dan setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan dia tampak mengerikan. Ada banyak barang di dalam ring penyimpanan, tapi tidak terlalu berharga. Tidak ada sesuatu pun yang langka atau berharga yang dapat menggerakkannya. Lu Ming mencibir. Sebagian besar harta berharganya disimpan di salah satu puncak gunung dalam diagram gunung dan sungai. Dia telah menyiapkan formasi peralihan ilusi realitas di gunung ini. Tidak ada yang bisa menemukannya kecuali Lu Ming. Berbahaya untuk menjelajah keluar. Dia takut harta karun itu tidak akan jatuh ke tangan orang lain jika suatu saat dia menghadapi bahaya. Lu Shaoxing, serahkan harta karun gua surga, atau aku akan membuatmu berharap kamu mati. Mata pemimpin klan Zhou bersinar dengan niat membunuh. Hehe, Lu Ming mencibir, tatapannya menjadi lebih dingin. Jika aku keluar dari ini suatu hari nanti, aku pasti akan memusnahkan seluruh keluarga Zhou. Kamu tidak akan mempunyai kesempatan. Pemimpin klan keluarga Zhou berkata dengan dingin. Inti esensialnya menyebar dan membentuk pita, membawa Lu Ming saat dia melangkah ke udara. Zhou Xin dan lelaki tua lainnya mengikuti. Segera,
Kepala keluarga Zhou membawa Lu Ming ke sebuah gua dan masuk. Gua itu miring ke bawah, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Lu Ming merasa saat dia masuk semakin dalam, suhu di sekitarnya semakin tinggi, membuatnya merasa panas di sekujur tubuhnya. Orang-orang dari keluarga Zhou mencoba menggunakan esensi vital mereka untuk melawan, tetapi Lu Ming tidak bisa. Suhu yang mengerikan mempengaruhi tubuhnya secara langsung, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk. Namun, Lu Ming bahkan tidak mengerutkan kening. Dia membiarkan pemimpin klan keluarga Zhou untuk memimpin. Mereka berjalan selama setengah jam sebelum mencapai akhir. Mereka berada di gua bawah tanah yang besar. Mereka berdiri di tebing dan melihat ke depan. Di bawah mereka ada lava ungu merah yang tak ada habisnya. Suhu di sini sangat tinggi. Permukaan tubuh Lu Ming memerah dan dia merasakan sakit yang menusuk. Mengingat kekuatan fisik Lu Ming saat ini, bahkan jika api biasa membakarnya, api itu tidak akan mampu membakar sehelai rambut pun di tubuhnya. Jelas sekali, lahar dan api di sini luar biasa dan suhunya sangat tinggi. Suhu lahar di sini 100 kali lebih tinggi dibandingkan lahar biasa. Lu Ming tidak hanya merasakan sakit di tubuhnya, tetapi darah di tubuhnya juga mendidih. Dia merasa seolah jiwanya terkoyak dan ada gelombang rasa sakit yang luar biasa. Api bumi yang membakar dewa. Lu Ming mengerutkan kening. Dia mengenali nyala api itu. Lu Shaoxing, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Kamu orang yang cerdas. Jika kamu menyerahkannya, aku akan memberimu kematian cepat. Kalau tidak, kamu harus menikmati rasa api bumi yang membakar dewa ini. Pemimpin klan dari klan Zhou berkata dengan dingin. Namun, satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan adalah senyuman dingin menghina Lu Ming. Jika kamu begitu keras kepala, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan dorongan kekuatan telapak tangan, tubuh Lu Ming jatuh ke arah lahar dan kebetulan melayang di atas lahar. Api merah keunguan yang menakutkan melonjak dan menyelimuti Lu Ming. Suhu yang mengerikan meresap ke dalam tubuh Lu Ming dan mulai terbakar. Gelombang rasa sakit yang tak terbayangkan menenggelamkan Lu Ming, tidak hanya tubuh fisiknya tetapi juga jiwanya. Sakit yang tak terbayangkan. Bahkan dengan kebijaksanaan Lu Ming, dia mengerang tertahan dan berkeringat dingin. Namun, keringat dingin langsung menguap begitu muncul. Lu Ming terengah-engah, mengertakkan gigi dan bertahan. Dia pernah menginjak tangga prasasti Raja Surgawi dan menderita serangan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya telah menembus jiwanya dan juga sangat menyakitkan. Demikian pula, dia telah mengembangkan teknik kembar terlarang dan jiwanya harus dipecah menjadi dua. Itu juga merupakan rasa sakit yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, daya tahan Lu Ming lebih baik dari orang biasa. Dia mengatur napasnya dan menenangkan dirinya. Mata pemimpin klan Zhou mulai menjadi dingin, tapi perlahan, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Ming benar-benar menahannya. Dalam imajinasinya, Lu Ming akan mengaum, meratap, menjerit, dan memohon belas kasihan. Namun, dia tidak melihat semua itu. Dia sangat jelas tentang betapa mengerikannya nyala api dewa yang membakar bumi. Dia telah membawa banyak orang yang telah menyinggung perasaannya di masa lalu, dan tidak satupun dari mereka dapat bertahan selama 5 menit. Mereka semua berteriak dan memohon ampun. Bahkan ada pula yang mendambakan kematian, karena berada di dalam api dewa pembakaran bumi lebih buruk dari kematian. Tapi sekarang, lebih dari 10 menit telah berlalu dan Lu Ming sedang duduk bersila dengan tenang di atas lahar seolah-olah dia sedang duduk di tempat biasa. Anak ini terlalu mengejutkan. Dia monster yang menakutkan. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini hidup-hidup. Hati pemimpin klan Zhou sedikit bergetar. Ayah, aku akan kembali dulu. Zhou Xin berbicara dari samping. Matanya dipenuhi rasa kasihan. Baiklah, kamu boleh pergi dulu, kata pemimpin klan Zhou. Zhou Xin melirik Lu Ming sebelum dia berbalik dan pergi. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menanggung ini. Mata kepala keluarga Zhou dingin saat dia membentuk segel dengan tangannya. Pagoda penyegel esensi bergetar dan beberapa rantai besi jatuh dari atas pagoda. Mereka menusuk bahu Lu Ming dan mengunci tubuhnya. Lu Ming mendengus dan melirik dingin ke arah tuan keluarga Zhou. Dia kemudian menutup matanya. Guru keluarga Zhou telah merantai tubuh fisiknya dan menggunakan pagoda penyegel esensi untuk menekan inti esensial dan konsepsi artistiknya. Dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Dia takut Lu Ming akan melarikan diri. Api yang mengerikan membakar seluruh tubuh Lu Ming. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang tak terbayangkan. Pada awalnya, Lu Ming sangat menderita, tapi dia perlahan menjadi tenang. Betapapun sakitnya dia, akan sulit menggoyahkan hatiku. Ini hanyalah ujian dalam jalur seni bela diri saya. Tidak peduli berapa banyak kesengsaraan yang harus dia lalui, saya tidak akan bergerak. Lu Ming perlahan-lahan menjadi tenang. Pada akhirnya, dia benar-benar memasuki kondisi halus. Rasa sakit itu meninggalkannya. Pada akhirnya, Lu Ming sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Ini adalah keadaan yang menakjubkan. Menurut catatan kuno, hal itu disebut pemahaman Dao.
Manusia dan surga adalah satu, melepaskan diri dari belenggu tubuh fisik dan memahami Dao Agung langit dan bumi. Tidak ada yang menyangka bahwa membakar Luming dengan api dewa pembakaran bumi akan membuat pikirannya kosong dan dia akan memasuki keadaan misterius. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah jam, 1 jam, 5 jam, setengah hari, 1 hari. 3 hari kemudian, Luming masih duduk dengan tenang di atas lahar, tidak bergerak. Kepala keluarga Zhou dan lelaki tua itu awalnya terkejut dan tidak percaya, tetapi sekarang mereka mati rasa. Luming sedang duduk di sana, tidak bergerak. Jika bukan karena masih ada kehidupan di tubuhnya, mereka akan mengira dia sudah mati. Anak ini benar-benar menantang surga. Dia benar-benar bisa bertahan 3 hari. Kata lelaki tua itu, suaranya bergetar. Semua favorit surga mempunyai kemauan yang luar biasa. Pria ini bisa mengalahkan darah Luo, jadi dia benar-benar menakutkan. Namun, manusia mempunyai batasnya. Dia hanya menahannya, tapi aku tidak percaya dia bisa menahannya selamanya. Kata pemimpin klan Zhou, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Luming telah memasuki kondisi halus dengan segudang kesengsaraan di tubuhnya, seperti wajah Buddha. Mereka terus menunggu. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Luming masih duduk di atas lahar dengan tenang. Kepala keluarga Zhou mengertakkan gigi. Lu Shaoxing, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Jika kamu melakukannya, kamu tidak perlu menderita rasa sakit ini. Pemimpin klan dari klan Zhou bertanya dengan keras. Ini adalah kali ke-32 dia menanyakan pertanyaan ini dalam 7 hari terakhir. Luming menutup matanya. Sama seperti sebelumnya, dia tidak bisa diganggu olehnya. Baik, baiklah, kamu tidak akan mengatakannya, kan? Kemudian tinggal di sini selamanya dan menderita pembakaran api dewa pembakaran bumi. Penatua-san, ayo pergi. Pemimpin klan dari klan Zhou melambaikan lengan bajunya dan melangkah keluar. Dia telah kehilangan kesabarannya. Keduanya meninggalkan tempat itu. Di sepanjang jalan setapak, pintu-pintu batu ditutup, menutup area tersebut. Tubuh fisik Luming terkunci dan tingkat kultivasinya ditekan. Dia tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Mereka berencana untuk menekan Luming di sini dan melihat berapa lama dia bisa bertahan. Luming duduk bersila di atas lava, tidak bergerak. Dia memasuki keadaan yang sangat misterius dan melupakan segalanya. Dia secara naluriah merasakan jalan langit dan bumi serta alam langit dan bumi. Waktu mengalir seperti air, berlalu dengan cepat, hari demi hari. Pada awalnya, pemimpin klan keluarga Zhou akan datang ke sini setiap 7 hari untuk menginterogasi Luming. Kemudian, dia datang sebulan sekali. Dalam sekejap, 1 tahun telah berlalu. Luming telah ditekan di sini selama setahun penuh. Di sebuah gua di keluarga Zhou, sesepuh keluarga Zhou duduk bersila, telapak tangannya mengeluarkan api yang mengamuk yang membakar cangkang kura-kura. Cangkang penyu ini adalah Dandan. Pencuri kecil, sudah kubilang, kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tunggu saja kematianmu. Di dalam cangkang penyu, Dandan berteriak-teriak. Saat apinya menghilang, tetua keluarga Zhou melihat cangkang kura-kura di tangannya dengan ekspresi serius. Dalam setahun terakhir, dia telah menggunakan segala macam metode, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Dandan, dan dia tidak bisa membunuhnya apapun yang terjadi. Hal ini membuatnya sangat terkejut, dan dia merasa semakin takut. Dia juga telah mendengar bahwa Luming telah ditekan dalam api duniawi yang selama setahun. Dia tidak bergerak sama sekali dan telah menahannya selama setahun penuh. Semua ini membuat tetua keluarga Zhou merasa takut dan dia tidak bisa tenang. Pada saat ini, sesosok tubuh masuk. Itu adalah pemimpin klan dari klan Zhou. Bagaimana kabar anak Lu Shaoxing itu? Tetua keluarga Zhou bertanya. Bocah itu masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar pantas mati. Pemimpin klan dari klan Zhou mengertakkan gigi. Saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Anak itu dan kura-kura itu terlalu jahat. Aku tidak bisa membiarkan mereka hidup. Saya akan menunggu 3 bulan lagi. Jika anak itu masih tidak berkata apa-apa, aku akan membunuhnya. Dan kura-kura itu, setelah aku membunuh anak itu, aku akan keluar dan meminta Paragon untuk memusnahkan kura-kura itu. Tetua klan Zhou berbicara. Baiklah, pemimpin klan dari klan Zhou mengangguk tak berdaya. Jika mereka membunuh Luming, mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun gua surga dan semua usaha mereka akan sia-sia. Namun, dia menjadi semakin bingung dengan membiarkan Luming tetap ada. Luming terlalu jahat, terlalu berbahaya untuk membiarkannya tetap berada di sini. Di gua bawah tanah, Luming masih duduk bersila di atas lahar. Pagoda penyegel esensi digantung di atas kepalanya, menekannya. Yuan, garis keturunan, dan niat aslinya tidak dapat digerakkan. Namun, pada saat ini, cahaya berwarna darah tiba-tiba menyebar dari tulang punggungnya. Perlahan, cahaya merah darah menjadi semakin intens. Pada akhirnya, cahaya merah darah mekar dan menutupi warna lava ungu merah. Seluruh gua bawah tanah dipenuhi dengan cahaya merah darah. Kemudian,
Setetes darah merembes dari tulang punggung Luming dan melayang di atas kepalanya. Tetesan darah ini berwarna merah cerah dan jernih, tetapi terasa sangat dingin. Itu memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya dan martabat tertinggi. Itu sangat luas dan perkasa, memenuhi seluruh gua bawah tanah. Bas, mata Luming, yang telah terpejam selama setahun, tiba-tiba terbuka. Garis keturunan ketiga, ini adalah garis keturunan ketiga saya. Mata Luming bersinar. Setelah duduk di sini selama setahun, jiwa dan raganya telah melalui banyak cobaan. Pada saat ini, dia akhirnya membangunkan garis keturunan ketiganya. Namun, yang mengejutkan Luming adalah meridian darahnya tidak memiliki cakra. Luming tidak pernah menyangka bahwa meridian darah ketiganya sebenarnya adalah setetes darah. Tetesan darah ini jelas bukan esensi darah dari 9 naga, tapi darah meridian yang telah terbangun di tubuhnya. Terlebih lagi, tidak ada cakra di sekitar tetesan darah, yang agak sulit dipercaya. Itu persis sama seperti ketika dia baru saja membangunkan 9 garis keturunan naga miliknya. Ketika garis keturunan 9 naga pertama kali dibangunkan, tidak ada satu pun cakra. Namun, kondisinya akan terus membaik setelah melahap esensi darah. Tapi sekarang, apakah garis keturunan ketiga itu sama? Pikiran Luming menyatu dengan garis keturunan ketiga dan dia merasakannya dengan cermat. Bunuh, bunuh, bunuh. Begitu Luming bergabung dengan garis keturunan ketiga, raungan yang memekakkan telinga meledak di benaknya. Suaranya sangat kuat dan agung. Itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan Luming langsung tenggelam di dalamnya. Membunuh. Luming mengeluarkan raungan yang meledak-ledak, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, seolah ingin membantai semua makhluk hidup di dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, Luming bisa merasakan energi yang tak ada habisnya dalam setetes darah di blood meridian ketiganya. Di mata Luming, setetes darah bukan lagi setetes darah. Itu adalah lautan darah tak berujung yang dipenuhi energi tak berujung. Luming merasa bahwa bahkan seorang ahli alam bela diri kerajaan tidak akan berarti apa-apa seperti semut di depan energi ini. Pada saat ini, jejak energi melonjak ke tubuh Luming. Jejak energi ini bahkan bukan 1 dari 1 miliar dari seluruh energi di lautan darah. Tapi itu sudah sangat menakutkan. Membunuh. Luming berteriak lagi. Niat membunuhnya tidak terbatas. Pada saat ini, lapisan cahaya merah darah terpancar dari tubuhnya. Anehnya, rambutnya berubah menjadi merah darah, semerah darah segar. Rambut merah darah Luming berkibar tertiup angin. Energi mengerikan keluar dari tubuhnya. Bang, bang, bang. Beberapa rantai besi yang awalnya menggantung dari pagoda penyegel esensi langsung runtuh dan berubah menjadi bubuk. Cahaya yang tersebar dari pagoda penyegel esensi, cahaya yang menekan kultivasi Luming, juga dihancurkan oleh kekuatan ini. Tanpa kekuatan untuk menekannya, inti esensial Luming, yang telah ditekan selama setahun, mulai mengaum dengan liar. Embrio rohnya berdetak kencang seperti jantung. Pada saat yang sama, simbol niat bersinar dan dengan cepat bertambah panjang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilar cahaya 5 warna melonjak ke langit dan menghantam pagoda penyegel esensi. Pagoda penyegel esensi bergetar terus-menerus dan akhirnya meledak. Maksud, 5 jenis niat Luming semuanya telah menembus ke tingkat keempat. Energi mengerikan melonjak, menyebabkan lava di bawah bergolak dan gua di atasnya berguncang. Pada saat ini, di keluarga Zhou, tetua keluarga Zhou terkejut. Auranya naik ke langit dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia berteriak, tidak bagus, ada sesuatu yang terjadi di gua bawah tanah. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bergegas ke gua bawah tanah. Niat tingkat keempat, niat tingkat keempat, Luming meraung. Pada akhirnya, semangatnya tidak dihancurkan oleh pikiran membunuh yang tak ada habisnya dan dia masih mempertahankan sebagian dari kecerdasan spiritualnya. Kalau begitu aku akan menerobos ke alam dewa spiritual. Mengaum, 9 garis keturunan naga meraung dan muncul. Luming melambaikan tangannya dan setumpuk batu permata mentah muncul di udara. Ada jutaan batu permata mentah di tumpukan ini. Masih ada sekitar 500.000 batu permata mentah yang diberikan kepadanya oleh Mahaguru 9 Matahari. Selain batu permata mentah yang dia peroleh dari membunuh beberapa musuh selama periode waktu ini, dia memiliki total lebih dari 1 juta. 9 naga membuka mulut mereka dan menelan 1 juta batu permata mentah sekaligus. Berdebar, berdebar, berdebar. Di dalam dantiannya, embrio rohnya berdetak kencang, seolah-olah ada makhluk hidup yang sedang dilahirkan. Pada saat ini, embrio roh meledak dengan daya isap yang kuat, menarik jiwa Luming ke dalam embrio roh. Ledakan. Saat berikutnya, embrio roh hancur, dan sesosok tubuh muncul di dantiannya. Sosok ini jelas merupakan versi miniatur Luming. Kelihatannya persis sama dengan Luming, tapi sangat kecil dan mini, hanya seukuran kepalan tangan. Ini adalah Dewa Roh, yang dibentuk dengan mengumpulkan esensi, ki, dan roh seorang pejuang. Luming melolong panjang, tubuhnya bergerak dan dia melayang ke langit.
Bebatuan di atas gua meledak dan pecah seperti tahu. Pada saat ini, seluruh gunung di tepi drum dan seluruh keluarga Zhou mulai bergetar hebat. Bas! Kemudian, cahaya merah darah keluar dari tanah dan melayang di langit. Dalam cahaya merah darah, Lu Ming berdiri di udara. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah darah, dan niat membunuhnya seperti air pasang. Membunuh, membunuh, membunuh. Dari garis keturunan ketiganya, raungan dan niat membunuh terus-menerus muncul di benak Lu Ming. Kamu, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Tidak jauh dari situ, terdengar suara tidak percaya. Itu adalah tetua keluarga Zhou. Pada saat ini, banyak tokoh terbang dari seluruh keluarga Zhou. Mereka semua khawatir. Bas, wosh, satu demi satu sosok muncul. Kepala keluarga Zhou, tetua keluarga Zhou, Zhou Xin. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Pemimpin klan-klan Zhou berteriak tidak percaya. Matanya begitu lebar hingga hampir pecah. Haha, aku tahu itu. Kalian tidak bisa menjebak anak ini. Tetua keluarga Zhou tertawa terbahak-bahak. Membunuh. Jadi bagaimana jika kamu keluar? Kali ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya. Tetua keluarga Zhou berteriak dan menyerang Lu Ming. Namun, saat berikutnya, rambutnya berdiri tegak ketika rasa bahaya yang mengerikan muncul di hatinya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Muridnya tiba-tiba berkontraksi saat dia berteriak, kesengsaraan surgawi, ini kesengsaraan surgawi, Anda akan menjalani kesengsaraan. Saat ini, angin dan awan berkumpul di langit. Awan gelap tak berujung seakan muncul dari udara tipis, menutupi langit dan matahari. Petir tak berujung menyambar di awan gelap, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, Lu Ming belum sepenuhnya memasuki alam dewa spiritual. Dia masih perlu menjalani kesengsaraan dewa rohani. Hanya setelah melewati kesengsaraan dewa spiritual dia dapat dianggap telah benar-benar memasuki alam dewa spiritual. Jika dia tidak bisa melewatinya, dia akan menjadi abu. Tidak bagus, mundur, cepat mundur. Tetua keluarga Zhou meraung. Jika mereka terseret ke dalam kesengsaraan surgawi, mereka harus menjalaninya juga. Selain itu, kekuatan kesengsaraan surgawi akan berubah sesuai dengan budidaya prajurit. Jika mereka tidak siap dan terlibat, mereka akan mendekati kematian. Tetua keluarga Zhou mundur dengan cepat, ingin menjauh. Dia akan datang dan membunuh Lu Ming setelah dia melampaui kesengsaraan. Dia yakin bahwa bahkan jika Lu Ming memasuki alam dewa spiritual tingkat pertama, dia masih bisa membunuhnya. Di alam dewa spiritual, kesenjangan antara setiap level sangat besar. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming dapat melewati 3 level dan melawannya saat dia berada di alam dewa spiritual. Anjing tua, menurutmu kemana kamu akan pergi? Lu Ming memusatkan perhatian pada kepala keluarga Zhou. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menggunakan langkah menghentak 9 naga surga. Pada saat ini, langkah hentakan surga 9 naga Lu Ming beberapa kali lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Tampaknya langkah menapaki surga 9 naga Lu Ming juga telah berhasil ditembus dalam setahun terakhir. Tubuhnya seperti sambaran petir saat dia mendekati kepala keluarga Zhou. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, awan gelap di langit bergolak dan sambaran petir setebal tangki air menimpa Lu Ming. 5 wasiat berkumpul dan membentuk baju besi 5 warna yang menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Lu Ming bahkan tidak melihat ke arah kilat dan terus mengejar kepala keluarga Zhou. Ledakan, petir itu menenggelamkan Lu Ming, tapi dia menerobosnya dan tidak terluka. Ledakan, 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 terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di langit. Kali ini, 3 sambaran petir menyambar Lu Ming. 3 sambaran petir, masing-masing setebal tangki air, melesat melintasi langit seolah-olah merobek langit menjadi beberapa bagian. Kekuatan surgawi tertinggi memenuhi udara, dan banyak murid keluarga Zhou di bawah gemetar seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Namun, menghadapi petir yang begitu menakutkan, Lu Ming tidak peduli dan bergegas menuju kepala keluarga Zhou. Enyah, enyah. Tetua keluarga Zhou sangat ketakutan. Dia bergegas maju dan meraung. Dia ketakutan dan sedih, tapi dia tidak berani menyerang Lu Ming. Lu Ming sedang mengalami kesengsaraan petir. Jika dia menyerang Lu Ming, dia akan terlibat langsung dalam kesengsaraan petir. Dia menantikan Lu Ming terbunuh oleh kesengsaraan petir. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 sambaran petir menyambar Lu Ming, tapi dia baik-baik saja. Dia bahkan tidak melambat saat dia mendekati tetua keluarga Zhou dengan kecepatan tinggi. Aneh, aneh. Tetua keluarga Zhou bahkan lebih ketakutan. Lu Ming benar-benar tidak normal. Dia sama sekali tidak menolak kesengsaraan petir. Sungguh sulit dipercaya. Kesengsaraan surgawi adalah sebilah pisau tajam yang tergantung di atas kepala setiap seniman bela diri. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan surgawi. Sebelum dia menerobos ke alam dewa spiritual, dia telah mempersiapkannya selama ratusan tahun. Ketika kesengsaraan petir terakhir terjadi, dia juga dikelilingi oleh bahaya dan nyaris tidak bisa bertahan.
Bagaimana bisa semudah itu? Haha, pencuri kecil, apakah kamu takut sekarang? Tunggu saja kematianmu. Dandan tertawa keras, sangat arogan. Kaulah yang akan mati lebih dulu. Pergilah ke kesengsaraan petir. Tetua keluarga Zhou mengeraskan hatinya dan melemparkan Dandan ke dalam kesengsaraan petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia memasuki kesengsaraan petir, awan kesengsaraan di langit menjadi lebih menakutkan. Petir bergemuruh dan memenuhi langit, menyebabkan bumi berguncang. Segera, sambaran petir menyambar Dandan. Dandan menjulurkan anggota badan dan kepalanya, membuka mulutnya, dan menelan petir. Lalu dia menggeliat dengan malas dan berteriak, "Ahaha, akhirnya aku keluar. Aku sudah menjadi pengecut selama setahun. Haha, ini sangat nyaman." Tubuh orang ini memancarkan listrik, tapi matanya bersinar karena kegembiraan. Mata sesepuh keluarga Zhou dan orang-orang keluarga Zhou hampir keluar. Cabul, setan, kalian semua mesum. Pergi-pergi. Tetua keluarga Zhou telah kehilangan rasa kesopanan dan hanya tahu bagaimana melarikan diri demi hidupnya. Namun, kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mendekati tetua keluarga Zhou dalam beberapa saat. Di langit, awan gelap bergulung dan menutupi tetua keluarga Zhou. Tidak, tetua keluarga Zhou meraung marah tetapi tidak ada gunanya. Guntur dan kilat bergemuruh dan sambaran petir melesat ke arah tetua keluarga Zhou. Sambaran petir ini bahkan lebih mengerikan daripada sambaran petir yang menyambar ke arahnya. Tetua keluarga Zhou melawan dengan sekuat tenaga dan menghancurkan petir tersebut. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, 9 sambaran petir melesat ke arah Lu Ming, tapi dia dengan mudah memblokirnya. Pada saat ini, Lu Ming memiliki 5 niat padanya dan sangat kuat. Kesengsaraan petir tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Hah! Tiba-tiba, seruan lain terdengar di langit. Seekor burung besar menukik turun dari awan gelap dan menerkam Lu Ming. Burung ini sebenarnya terkondensasi seluruhnya dari petir. Petir mengembun menjadi burung, membuatnya tampak seperti makhluk hidup sungguhan. Manifestasi petir adalah kesengsaraan petir yang hanya akan dihadapi oleh para jenius tertinggi. Bukan, kesengsaraan petir. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Tetua keluarga Zhou berteriak putus asa. Jangan, jangan. Pemimpin klan dari klan Zhou juga meraung. Lu Ming sedang mengalami kesengsaraan petir. Kepala keluarga Zhou diselimuti oleh kesengsaraan surgawi. Dia pasti harus menghadapi kesengsaraan petir. Jika itu adalah kesengsaraan petir biasa, dia mungkin punya harapan. Namun, dia tidak punya harapan sama sekali dalam kesengsaraan petir. Dia putus asa dan marah, tetapi segera 3 sambaran petir menyambar, dan tetua keluarga Zhou hanya bisa memblokirnya dengan sekuat tenaga. Setelah 3 sambaran petir, rambut tetua keluarga Zhou acak-acakan dan dia memuntahkan darah. Namun di langit, 9 sambaran petir turun dan menyambar tetua keluarga Zhou. Tetua keluarga Zhou ketakutan dan segera menggunakan fusi garis keturunan. Garis keturunan tingkat dewa dari tetua keluarga Zhou adalah Flame Fin, yang merupakan garis keturunan tingkat dewa tingkat keempat. Flame Fin yang menyala-nyala itu panjangnya ratusan meter. Itu dipenuhi dengan api dan meledak ke arah 9 petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 9 sambaran petir, daun dan dahan tanaman merambat api layu. Warnanya hangus hitam dan auranya lemah. Hampir mati. Di sisi lain, Dandan sangat santai. Tidak peduli jenis petir apa yang menyambarnya, dia akan menelannya dalam satu tegukan dan menikmatinya. Lu Ming juga sama santainya. Dia melayangkan pukulan dan petir raksasa elang itu hancur berkeping-keping. Ayo, kalian cepat pergi, tinggalkan tempat ini. Nenek moyang keluarga Zhou tahu bahwa dia tidak punya harapan. Dia berteriak dan berharap kepala keluarga Zhou dan yang lainnya akan melarikan diri. Membunuh. Lu Ming berteriak dan berjalan menuju tetua keluarga Zhou. Jika aku mati, masa-masamu juga tidak akan mudah. Kepala keluarga Zhou meraung marah. Api Fin berputar dengan liar dan menyerang Lu Ming. Karena dia sudah berada di bawah kesengsaraan petir, dia berencana untuk mati bersama Lu Ming. Bunuh, bunuh, bunuh. Rambut merah darah Lu Ming berkibar tertiup angin. Niat membunuhnya seperti air pasang, dan matanya berubah menjadi merah darah, tampak sangat jahat. Garis keturunan ketiga di kepalanya, setetes darah, mulai menggeliat dan berubah menjadi pedang. Lu Ming meraih pedangnya. Pada saat itu, niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak ke dalam tubuh Lu Ming, membuat niat membunuhnya semakin kuat. Bas! Pedang berwarna merah darah menembus kehampaan dan ruang itu terkoyak, memperlihatkan retakan gelap dengan kedalaman yang tak terduga. Puff! Pedang tempurnya tidak terkalahkan. Itu memotong serangan tetua keluarga Zhou dan memotong api Fin menjadi 2. Tetua keluarga Zhou menjerit nyaring. Api Fin menghilang, dan tubuh tetua keluarga Zhou muncul kembali. Dia memuntahkan seteguk darah. Membunuh. Niat membunuh itu seperti air pasang. Pedang pertempuran menebas, dan hanya ada cahaya pedang berwarna merah darah di langit, yang sangat menakjubkan. Puci.
Tetua keluarga Zhou bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia dibunuh. Tidak, di kejauhan, pemimpin klan keluarga Zhou berteriak sekuat tenaga saat melihat pemandangan ini. Nenek moyang keluarga Zhou adalah tulang punggung keluarga Zhou. Sekarang dia terbunuh, bahkan jika Lu Ming meninggal sekarang, kekuatan keluarga Zhou akan sangat berkurang. Mereka akan dimangsa oleh kekuatan lain. Mengaum, garis keturunan 9 naga meraung dan melahap semua esensi darah, esensi vital, dan energi tetua keluarga Zhou. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan mengejar seorang tetua dari keluarga Zhou. Pada saat itu, tatapan Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan dia menyadari bahwa keluarga Zhou masih memiliki 3 pembangkit tenaga spiritual tingkat dewa. Keluarga Zhou memiliki total 5 pembangkit tenaga listrik dewa roh. Salah satunya dibunuh oleh Lu Ming setahun lalu. Sekarang setelah tetua keluarga Zhou meninggal, ada 3 orang lagi yang tersisa. Pemimpin klan dari klan Zhou dan 2 tetua lainnya. Kedua tetua itu sama-sama berada di alam dewa spiritual tingkat pertama. Dewa spiritual tingkat pertama jauh lebih lambat daripada Lu Ming. Lu Ming berhasil menyusul yang lebih tua dalam waktu singkat. Pedang berwarna merah darah itu menebas, dan tetua itu menjerit kesakitan. Dia dibunuh oleh Lu Ming sebelum dia bisa menyerangnya dengan hukuman kilat. Lu Ming berbalik dan menyerang sesepuh lainnya. Jangan, ampuni aku. Tetua itu memohon belas kasihan, tetapi dia disambut dengan cahaya pedang berwarna merah darah. Darah muncrat, dan yang lebih tua terbunuh. Wajah pemimpin klan dipenuhi keputusasaan. Keluarga Zhou telah tamat. Dia tahu bahwa keluarga Zhou telah sepenuhnya tamat. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya saat ini adalah lari demi hidupnya. Namun, kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Lu Ming menyusulnya sebelum dia bisa terbang 10.000 mil. Ledakan, 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 sambaran petir menyambar pemimpin klan Zhou. Dia mencoba yang terbaik untuk memblokir mereka, tetapi setelah 2 putaran kesengsaraan petir, dia terluka parah. Lu Ming melangkah maju dan melayangkan pukulan, melumpuhkan sepenuhnya budidaya pemimpin klan keluarga Zhou. Kemudian, dia meraih pemimpin klan Zhou dengan satu tangan dan menyerang dengan tangan lainnya, menghamburkan harimau guntur yang telah terkondensasi dari guntur dan kilat. Pada saat itu, lebih banyak makhluk hidup yang terkondensasi dari petir menerkam Lu Ming tetapi dikalahkan olehnya satu persatu. Lu Ming maju selangkah dan kembali ke langit di atas keluarga Zhou. Pada saat ini, anggota keluarga Zhou lainnya masih melihat ke langit dengan kaget, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang akan mengalami kesengsaraan di langit keluarga Zhou, mereka juga tidak mengerti mengapa beberapa pakar dewa roh berpencar dan melarikan diri. Semuanya terjadi terlalu cepat, hanya beberapa menit sejak Lu Ming bergegas keluar dari gua bawah tanah dan memulai transendensi kesengsaraannya. Tidak, tolong biarkan mereka pergi. Mereka tidak bersalah. Pemimpin klan keluarga Zhou ada di tangan Lu Ming. Bahkan jika ada sambaran petir yang menyambarnya, semuanya dihancurkan oleh Lu Ming. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan dan penyesalan yang tiada taraf. Dia menyesalinya. Dia menyesal begitu serakah terhadap harta Lu Ming. Dia tidak menyangka Lu Ming menjadi begitu aneh. Dia ditekan dalam nyala api Dewa Uniawi, namun dia masih bisa menerobos dan bahkan menarik kesengsaraan petir. Ini sungguh sulit dipercaya, namun, sudah terlambat untuk menyesalinya. Dia hanya berharap Lu Ming akan melepaskan keluarga Zhou. Namun, pada saat ini, niat membunuh Lu Ming sangat kuat. Dia hanya ingin menghancurkan dan membunuh semua orang di keluarga Zhou untuk membalas penderitaan yang dideritanya tahun ini. Membunuh. Hanya ada rasa dingin di mata Lu Ming. Dalam benaknya, ada suara gemuruh yang terus-menerus. Membunuh. Lu Ming maju selangkah dan berteriak. Garis keturunan 9 naga meraung dan kekuatan melahap yang mengerikan meledak, menyelimuti semua anggota keluarga Zhou. Jangan. Membantu. Jeritan naik dan turun. Satu demi satu, esensi, ki, dan semangat anggota keluarga Zhou dimakan, berubah menjadi mayat kering. Semua esensi darah, esensi vital, dan energi dimakan oleh 9 garis keturunan naga. Mereka terus-menerus dimurnikan menjadi esensi vital dan dicurahkan ke dalam roh. Tidak. Mata kepala keluarga Zhou linglung saat dia melihat semuanya. Hampir semua murid klan Zhou telah meninggal. Gunung Yangu dipenuhi mayat. Tidak, ada satu orang lagi yang terbaring lemas di puncak gunung dengan tatapan mata kusam. Itu adalah Zhou Xin. Meskipun niat membunuh Lu Ming sangat besar dan dia dipengaruhi oleh garis keturunan ketiga, dia masih mempertahankan sedikit rasionalitas dan dengan sengaja membuat Zhou Xin tetap tinggal. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul tidak terlalu jauh dari Zhou Xin. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, masih ada makhluk petir yang menerkam Lu Ming, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Dia telah mengembangkan 5 jenis alam surga dan bumi dan memiliki ledakan energi naga.
Hal yang paling menakutkan adalah jejak energi yang melonjak ke garis keturunan ketiganya tidak hanya membuat niat membunuh Lu Ming melonjak, tetapi kekuatan tempurnya juga menjadi lebih menakutkan. Dia bisa dengan mudah menahan hukuman petir. Apakah kamu menyesali ini? Lu Ming berkata dengan dingin. Mata merah darahnya tertuju pada Zhou Xin. Zhou Xin memandang pemimpin klan keluarga Zhou dengan bingung dan kemudian ke Lu Ming, itu benar. Ini semua salah kami. Itu karma. Ini adalah karma. Kita sendiri yang menyebabkan hal ini. Kita tidak bisa hidup. Siner, ini semua salahku. Lu Shaoxing, aku mohon padamu. Saya mohon Anda untuk mengampuni Siner. Itu semua salahku. Pemimpin klan dari klan Zhou berteriak. Kalian semua layak mati. Mata Lu Ming dingin dan dia tidak tergerak. Dengan lambaian tangannya, dia mengusir pemimpin klan Zhou. Sambaran petir menyambar, dan pemimpin klan-klan Zhou berubah menjadi abu. Ayah, Zhou Xin berseru. Zhou Xin, kamu memberiku batu giok ungu saat itu. Ada batu spasial di batu giok ungu, yang sangat berguna bagi saya. Namun, saya telah menyelamatkan hidup Anda 2 kali setelah itu. Itu cukup untuk menggantikan batu spasial yang kamu berikan padaku. Setelah itu, kalian menyerang dan menindas saya. Hari ini, wajar bagiku untuk membunuhmu. Semuanya salahmu sendiri. Kamu harus bunuh diri. Tatapan Lu Ming dingin. Dia tidak berniat melepaskan Zhou Xin. Haha, bagus, biarkan aku mengikuti ayahku. Zhou Xin tertawa getir. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan dia menyerang Lu Ming. Itu, petir menyambar Zhou Xin dan dia menjadi abu. Pada titik ini, keluarga Zhou hampir mati seluruhnya. Ledakan, 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 kesengsaraan petir masih terus berlanjut, dan semakin kuat. Lu Ming meninju terus-menerus, meledakkan beberapa makhluk berbentuk guntur. Pada saat yang sama, dia menyempurnakan esensi darah dan ki primordial anggota keluarga Zhou menjadi ki primordialnya sendiri dalam 9 garis keturunan naga miliknya. Dewa spiritual Lu Ming menjadi lebih penuh dan kokoh. Pada saat yang sama, Lu Ming menuangkan energi esensi darah ke dalam garis keturunan ketiga. Namun, dia menyadari bahwa garis keturunan ketiga tidak menyerap energi esensi darah sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tidak menyerapnya, Lu? Ming awalnya mengira bahwa garis keturunan ketiga tidak memiliki siklus meridian. Itu seperti garis keturunan 9 naga di masa lalu, yang membutuhkan energi esensi darah untuk naik level. Sekarang, tampaknya hal itu tidak sama sekali. Garis keturunan ketiga sepertinya juga sama. Ia tidak memiliki cakra. Karena garis keturunan ketiga tidak dapat diserap, Lu Ming mentransfer energi esensi darah ke garis keturunan kedua dan membiarkan garis keturunan prasasti penekan penjara menyerapnya. Belum cukup, energinya masih belum cukup. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan kepala keluarga Zhou. Sambil berpikir, tumpukan besar batu permata mentah muncul. Setidaknya ada 1 juta dari mereka. Mereka dimakan oleh 9 naga dan terus disempurnakan. Ledakan, ledakan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan kesengsaraan petir semakin kuat. Namun, Lu Ming masih berhasil memblokir semuanya. Setelah 15 menit, awan gelap di langit akhirnya menghilang, dan kilat pun menghilang. Lu Ming akhirnya selamat dari kesengsaraan petir dan menjadi dewa spiritual. Kesengsaraan petir yang menyulitkan orang lain tidaklah sulit bagi Lu Ming. Setelah kesengsaraan petir selesai, roh ki yang tak ada habisnya di dunia berkumpul menuju Lu Ming. Aura Lu Ming meningkat dengan cepat. Ayo tinggalkan tempat ini. Sosok Lu Ming bergerak dan dia menghilang dari tempatnya. Beberapa jam kemudian, Lu Ming sedang duduk bersila di puncak gunung beberapa juta mil jauhnya. Pada saat ini, auranya telah stabil, dan dia telah resmi melangkah ke alam dewa spiritual tingkat pertama. Pada saat ini, semua darah diserap ke dalam tubuh Lu Ming. Rambutnya menjadi hitam sekali lagi. Saat dia membuka matanya, dia menjadi tenang, murni, dan bebas dari niat membunuh apapun. Fiuh, garis keturunan ketiga, sangat kuat. Lu Ming menghela nafas lega. Niat membunuh yang luas dan tak ada habisnya terlalu mengejutkan. Sebelumnya, Lu Ming hampir dikendalikan olehnya. Itu karena aku punya keinginan kuat untuk membunuh keluarga Zhou. Kalau tidak, aku seharusnya bisa mengendalikan kekuatan ini. Lu Ming merenung secara diam-diam. Sebelumnya, dia sudah memiliki niat membunuh yang kuat terhadap keluarga Zhou. Dengan tambahan garis keturunan ketiga, dia hampir diliputi oleh niat membunuh, yang menyebabkan dia hampir membunuh seluruh keluarga Zhou. Dengan kepribadian asli Lu Ming, dia tidak akan melangkah sejauh ini. Paling-paling, dia akan membunuh petinggi keluarga Zhou. Dia akan melepaskan mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah. Namun, ketika dia dihadapkan dengan niat membunuh seperti gelombang pasang tadi, dia hanya ingin membunuh. Dia ingin membunuh semua orang di keluarga Zhou untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, apa yang terjadi sudah terjadi. Lu Ming tidak akan menyesalinya. Karena keluarga Zhou telah memperlakukannya seperti itu dan menindasnya selama setahun, dia harus menanggung akibatnya.
Apa sebenarnya garis keturunan ketiga ini? Setetes darah. Tapi ada kekuatan yang begitu besar di dalamnya. Sebelumnya, Lu Ming hanya meminjam sedikit kekuatan, tetapi kekuatannya meningkat pesat. Namun, keinginannya hampir hancur oleh niat membunuh. Hal ini membuat Lu Ming menggigil ketakutan. Dia harus berhati-hati saat menggunakan garis keturunan ketiganya di masa depan. Jika dia meminjam lebih banyak kekuatan, pikirannya mungkin akan tenggelam oleh niat membunuh yang tak terbatas dalam sekejap dan dia akan menjadi boneka yang hanya tahu cara membunuh.